Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Purnomo dari Binaan Blitar, Pak Ustadz. Dari Blitar, ya mari. Ini ada salam dari teman-teman di Binaan Blitar, dari Pak Gatot dan teman-teman keluarga ini. Tidak bisa ke sini karena ada pemilihan lurah, Pak Ustadz. Oh iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti salam saya kembali pada teman-teman di sana Saya ya. punya pertanyaan 3, Pak Ustadz. Ya, Yang pertama, cara menjaga iman agar tidak naik turun itu gimana, Pak Ustadz? ya. Yang kedua, pada waktu pengajian kelompok kami, ada anak yang melangkahi Al-Quran. Lantas saya bilang, jangan dilangkahi. Terus ada bapaknya bilang itu enggak apa-apa. Terus saya bilang ke sama bapaknya itu kan untuk pendidikan anak supaya menghargai atau menghormati Al-Quran. Apakah saya salah, Pak Ustadz? Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, saya sudah mempunyai istri dan anak. Ya alhamdulillah istri saya sangat cantik. Ya. Terus? Yang saya tanyakan ini kan di TV, di televisi dan di media massa banyak sekali kan perempuan-perempuan yang memakai baju tapi telanjang, Pak Ustadz. Saya sering bilang sama istri saya, wah kalau seperti ini terus habis iman saya ini. Terus yang saya tanyakan sama Pak Ustadz, apakah menahan diri dari godaan nafsu itu, dari godaan wanita itu termasuk iman atau termasuk jihad, Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cara menjaga iman jangan naik turun. Kalau sudah di atas, naik namanya, jangan mau turun lagi. Caranya gimana? Apa yang menyebabkan kamu naik imamnya tadi apa? Yang menyebabkan imannya naik tadi apa? Itu dipertahankan. Maka Allah memerintahkan supaya iman tetap ya, di samping kita berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, minta pada Allah yang membolak-balikkan hati ini supaya diberi ketetapan, kemantapan dalam agama Allah. Menurut petunjuk Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 28 supaya bersabar, memilih teman bergaul. Teman bergaul yang dalam lingkungan pergaulan itu orang yang aktivitasnya hanya mengharap ridho Allah. Urusannya urusan ridho Allah, bukan urusan dunia melulu. Supaya sabar. Wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bil ghadati wal asiyyi yuriduna wajhah. Sabarlah kamu. Ya, berkumpul dengan orang-orang yang aktivitasnya sepanjang hari hanya mengharap ridhonya Allah. Karena aktivitasnya mengharap ridho Allah berarti yang dilakukan orang tadi, kelompok tadi selalu kepada hal-hal yang baik. Sabar kita berkumpul dengan orang-orang baik itu. Kelanjutan ayat itu wala ta'tu ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Jangan matamu berpaling tertarik dengan gebiarnya dunia, tidak kerasan dengan berkumpul dengan orang-orang yang mengharap ridho Allah tadi, beralih sekarang yang diburu dunia. Nah, itu jangan sampai. Kalau sudah buru yang diburu dunia, ya kita akan hanyut nanti. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Ya, jangan mengikuti orang yang hatinya melupakan Allah, melupakan mengingat Allah. Kalau sudah urusan dunia yang dikejar, bukan ridhonya Allah yang diharap, akhirnya mengikuti hawa dunia, hawa nafsunya tadi. Kalau udah hawa nafsu yang diturut, wakana amru furuto mesti melampaui batas, turun terus imannya, jadi turun terus. Maka cari. Maka kalau di sana pengajian saya anjurkan bentuk-bentuk belajar kelompok-kelompok itu supaya hari demi hari itu ada isian kelompok. Tadi sekarang pengajian di sini, nanti ada pengajian di Gelombang, ada kelompok, sehingga dari waktu ke waktu itu selalu berkumpul dengan orang-orang yang membicarakan untuk mengharap ridho Allah. Itu insya Allah akan stabil iman itu. Itu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum terjawab. Pertanyaannya tadi 3, baru dijawab 1 ya. Apa 2 kira-kira Bapak sudah paham semua? Nah, kan belum tentu kan. Melangkahi Quran itu ya jangan. Jawabanmu itu sudah betul untuk mendidik anak itu.
Ya jangan Quran kok dilangkahi. Apalagi sengaja untuk melangkahi Quran, tujuanmu apa gitu loh. Apa tujuannya melangkahi Quran itu? Nah, Quran itu kitab suci, pedoman yang harus kita pelajari, ya kita junjung tinggi dalam arti jangan sampai kita meletakkan Quran sembarangan itu jangan. Ya walaupun itu Quran itu hakikatnya bukan itunya, isinya tapi itu kita mengambil pedoman dari ayat-ayat yang tertulis di situ. Alangkah baiknya kita meletakkan buku yang lain saja di atas meja, buku yang terhormat, malah kita langkah-langkahi itu kan ya kurang pas. Itu mendidik akhlak tadi baik. Gitu ya, tol. Kemudian kamu tadi bilang istrimu sangat cantik, kok ya banget men wong cantik gelem entuk kowe ngono lho. Pesake ya. Pesake kan? Nah, itu malah lihat Gon TV kok banyak berpakaian tapi tidak seperti telanjang. Ya. Terus kamu merasakan ngomong sama istrimu yang cantik tadi, wah neng itu imanku hilang. Berarti ngerti kan? Dan gitu tuh imanmu hilang, kenapa kamu malah nonton terus? Nah, harusnya kalau itu menjadikan imanmu merosot, tidak usah lihat TV. Saya kalau lihat TV ini kok istri saya yang cantik tadi jadi hilang, tertarik pada yang di TV tadi. Nah, lebih baik nggak usah lihat, karena kamu sudah merasakan, ini tak angin terus imanku hilang. Nah, supaya imanmu tidak hilang, tetap mantap terus, lebih meningkat, tidak usah lihat TV yang begitu itu. Nah itu kan, tadi tahu toh yang melemahkan imanmu apa, tahu. Yang menguatkan apa, lah itu dihindari. Maka jaga sendiri itu supaya jangan sampai hilang iman itu.